nanti kita mau bikin cerita itu kayak gimana ya, moodnya tuh kayak gimana ya, supaya kayak misalnya ini tuh sebuah penantian juga dari aku, dan aku merasa album itu adalah identitas bagi setiap musisi ya. Jadi kalau misalnya orang udah musisi punya album itu pasti rasanya kayak oke, gue udah dinobatkan nih sebagai musisi, dan itu yang aku rasakan saat ini. Jadi senang banget sih. Berapa lama sih Ziva akhirnya keluar album? Kurang lebih 2 tahun ya, dari pertama kali rilis itu tahun 2020. Di album ini ada berapa lagu Ziva? Di album ini ada 8 lagu. Yang pertama itu kalau dari setlistnya itu pertama Perincintaku, ada Munafik, ada Sampai Kapan, ada Pilihan Yang Terbaik, Bahagia, terus ada berapa? Ada 5 ya, yang pun aku lupa sendiri, sorry. Sip. Kenapa tadi? Oke, kalau yang buatan aku sendiri itu yang Munafik sama Bahagia. Itu tentang apa sih Pak? Boleh ceritain nggak? Munafik itu menceritakan tentang hubungan yang lebih gantung. Jadi kayak kita tuh udah menjalin hubungan sama beberapa tahun, atau mungkin kayak udah deket banget, udah kayak orang pacaran tapi tetap aja nggak pacaran gitu. Jadi kayak ngambang. Tantangan apa sih di album pertama kamu yang kamu garap sekarang? Tantangannya apa yang terbesar di Oke, tantangan terbesar sih justru lebih ke apa ya? Bisa dibilang kalau tantangan terbesarnya itu jadi ini adalah lagu yang pertama kali aku bikin juga gitu. Jadi ini tuh pressure-nya tuh lebih besar gitu ketika aku dipersembahkan untuk bisa bikin lagu sendiri gitu. Maksudnya selama ini kan songwriter yang bikinin gitu. Tapi inspirasi kamu untuk membuat lagu apa sih Ziva? Oke, inspirasiku tuh sebenarnya dari hayalanku itu sih, dari imajinasi aku. Aku suka banget soal berimajinasi dan masuk ke dalamnya. Gitu. Kalau secara kreatif ada nggak sih hal yang menarik dibaliknya, mungkin ada pengalaman kamu seperti Perincintaku bisa memberikan kekuatan lagu itu dan bisa relate sama orang. Hal yang menariknya itu lebih ke dari ketemu sama banyak orang juga kan, banyak production house juga yang dalam satu lagu itu kan pasti yang terlibat itu nggak cuma beberapa orang tapi lumayan banyak juga. Dari situ aku belajar banyak gimana caranya berekspresi. Kan selama ini kan kalau nyanyi ya udah nyanyi aja gitu selesai. Sedangkan kalau ada lagu, ada MV-nya, itu semua tuh harus ada actingnya, terus juga ketemu sama model lainnya gitu yang kita tuh harus ketemu dan harus punya chemistry itu yang kita harus dapetin dalam waktu yang singkat. Dan di situ aku belajar banget, kayak menarik banget sih. Aku senang banget setiap lagu tuh pasti selalu belajar banyak lagi, belajar lain-lain. Berapa relate sih? Berapa relate bisa cinta yang Dengan relate itu sebenarnya justru lebih ke ada satu lagu yang paling relate, itu adalah Pilihan Yang Terbaik. Kenapa? Karena aku tidak mau membiarkan orang lain itu kayak gampangin aku. Jadi kalau misalnya emang udah nggak jelas atau emang udah nggak bisa menghargai hubungan itu, jadi kayak yang udah, Pilihan Yang Terbaik adalah berpisah. artinya itu lagu andalan kamu saat ini apa gimana? Sepertinya akan menjadi lagu andalannya setelah Perincintaku. Sip, dari 2 lagu itu yang relate itu termasuk paling relate itu dari 2 lagu yang kamu ciptain itu seharian kamu, relate dengan kamu atau gimana sih, atau dari orang temen kamu? Kenapa? Yang 2 lagu kan itu kamu bikin sendiri, itu relate sama kamu atau dari orang lain, temen, sahabat atau gimana? Iya, jadi sebenarnya kalau lagu Munafik itu aku punya banyak teman juga yang suka cerita sama aku. Kalau yang Bahagia ini, jadi kan karena lagu ini kan juga gak cuma aku sendiri yang bikin, jadi ada beberapa orang, jadinya kayak kita tuh menggabungkan cerita kita masing-masing. Jadi ada part dimana aku bikin liriknya kayak gini, terus ternyata bisa nyambung sama yang kayak gini. Jadi kayak puzzle gitu loh, jadinya menyenangkan sekali gitu.
butuh berapa lama sih untuk membuat liriknya? Butuh berapa lamanya itu tergantung setiap lagunya karena beda-beda. Kalau yang bahagia ini dari whole song aku hitung-hitung itu aku yang aku buat itu cuma 10 menit aja untuk lagu itu. Terus kalau yang munafik itu kebetulan lagunya tuh memang udah ada template-nya dari first rap, cuman tinggal bagian bridge-nya aja saat itu. Jadi lumayan singkat juga sih, cepat gitu. Makanya pastinya tuh senang banget ya, karena walaupun sebenarnya deg-degan juga takut gimana nih sama respons dari masyarakat, tapi itu juga ternyata yang bikin aku happy juga karena akhirnya selama ini pernah banyak bikin lagu ternyata bisa dirilis dan bisa diperdengarkan ke banyak orang. Terus tadi apa yang tadi? Oh ya. Oke. Kalau itu nggak menutup kemungkinan untuk kerja sama orang lain juga, dan kalau misalnya produksi sendiri sih pengen banget coba yang benar-benar full sendiri gitu ya, semoga bisa direalisasikan. Dan aku sih seneng kalau misalnya bisa kolaborasi sama orang sih, karena itu jadi menambah warna juga. Ada nggak kepingin kamu? Ouch, yes. Sebenarnya itu adalah jawabannya juga ya, benar juga, karena entah kenapa ya kita masyarakat Indonesia ini senang sekali dengan galau-galauan, karena emang kadang-kadang di jam-jam malam itu emang enak aja gitu kalau mau nangis, tapi kadang-kadang bisa gak galau, tapi pengen nangis aja tiba-tiba dengerin lagu galau nangis. Itu aku sih, kadang-kadang tuh kayak gitu. Dan kalau menyampaikan memang entah kenapa pasti setiap kita ini walaupun kelihatannya mungkin tegar ya dari kita semua yang ada di sini, tapi kita nggak bisa bohongin kalau kita itu punya sisi rapuhnya, dan kadang-kadang kita ini secara nggak langsung tuh kita adalah badut, dan kita tuh kalau kita sama orang lain ya kita bakal happy aja, tapi makanya yang laris banget itu kalau lagu-lagu galau, karena kita tuh ternyata selama ini menutupi kesedihan kita itu, gitu sih menurut aku. Oke. Ya? Dari semua lagu ini kan banyak lagu cinta, mungkin kayak ini juga relate dengan perjalanan cinta kamu juga. Ada yang relate itu tadi yang jalan terbaik, terus jadi juga pernah ada yang mata-mata hari ini juga aku pernah. Mata-mata hari ini kan ceritanya tentang mengagumi orang dari jauh pernah. Ya adalah beberapa pasti yang aku lihat juga. Nah, kita semua tuh brainstorming bareng-bareng sih, dari Universal, dari PH-nya, dari Kachiko-nya, dari akunnya, dan kita tuh kayak nanya gitu loh, masing-masing itu kayak punya pertanyaan. Jadi nanti kita mau bikin cerita itu kayak gimana ya? Moodnya tuh kayak gimana ya, supaya kayak misalnya dari satu frame aja tuh kita mau ngasih muka kita tuh yang ekspresinya kayak gimana, karena itu bisa jadi cerita cuma dari ekspresi. Dan di situ tuh kayak aku banyak banget belajar sih memang dari Kachiko, karena dia kan emang udah lama juga di perfilman, jadi di situ aku belajar banyak. Awalnya aku nonton film Penyanyi Cahaya sih, dari situ kayak wow, keren banget. Next kan yang nextnya bakal dia lagi nggak sih? Itu kita tunggu saja. Sebenarnya mungkin aku akan meriliskan music videonya juga dari yang terbaik ini, dan itu masih dalam otak aku nih, jadi tunggu aja. Aku senang banget karena kalau misalnya sebagai musisi itu tuh bisa
bisa menumpahkan apapun yang dirasain itu ke dalam sebuah karya, jadinya kayak akan abadi gitu. Dan menurut aku nggak ada salahnya juga kalau misalnya kadang-kadang gini, kadang-kadang kalau misalnya bikin lagu itu bikin lagu pasti buat mamanya atau buat siapa gitu, dan itu tuh rasanya tuh kayak dikiranya tuh kayak belum move on atau apa, padahal sebenarnya itu tuh perasaan yang pengen kita pengen dirapihin aja gitu dalam bentuk karya, supaya kayak gue manusia, gue pernah ngerasain ini juga, tapi akhirnya gue pernah ada solusinya tuh ini. Jadi aku suka banget kayak apa ya sebutannya, kayak merapihkan perasaan itu lewat karya gitu. Dan kalau misalnya kayak sekarang itu aku merasa dari supportnya itu dia juga bantu dalam konsep juga sih, karena kan banyak cerita juga soal aku kayaknya pengen gini, terus ternyata dia juga ada input juga, dan itu termasuk support juga sih. Masalah itu. Oke. Terima kasih banyak semua teman-teman media, jangan lupa dengerin Magnolia.